Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktikum mata kuliah keperawatan bencana. Untuk pertemuan di awal, karena ini merupakan pertemuan pertama, maka saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester terkait dengan praktikum yang akan kita lakukan pada mata kuliah keperawatan bencana selama 1 semester ini. Di sini mahasiswa bisa mendownload RPS keperawatan bencana yang sudah terinclude tentang praktikumnya di Island. Selama 1 semester ini untuk praktikum kita akan mengadakan 14 kali pertemuan, di mana masing-masing pertemuan akan membahas tentang yang pertama, penjelasan praktikum akan kita lakukan pada saat ini. Saya akan menjelaskan topik-topik apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester mengenai praktikum keperawatan bencana. Nah, setelah penjelasan praktikum, maka pertemuan kedua yang kebetulan pada saat ini saya akan menggabung ya antara pertemuan pertama dengan pertemuan kedua, yaitu tentang survei potensi bencana wilayah. Oke, di sini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan survei potensi bencana wilayah di daerah atau tempat tinggal masing-masing mahasiswa secara sederhana. Selanjutnya adalah pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang pembuatan perencanaan proses mitigasi, yaitu pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Di sini juga kita akan berlatih atau membuat role play mengenai perencanaan proses mitigasi, tanggap darurat, dan pasca bencana wilayah yang akan dilakukan oleh perawat. Pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat, kita akan membahas tentang pembuatan tabletop. Oke, jadi nanti ini kita juga akan membuat tabletop sederhana dan mempelajari bagaimana cara mengevakuasi atau mengenal wilayah yang berpotensi terhadap bencana. Nah, selanjutnya yang kelima, itu kita akan membahas atau mensimulasikan mengenai tabletop itu sendiri. Pertemuan keenam, kita akan berdiskusi mengenai sosialisasi perencanaan proses mitigasi, yaitu pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana wilayah. Jadi bagaimana cara sosialisasi mengenai fase-fase pada tahap bencana itu sendiri. Pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang atau melakukan role play masalah psikososial pada anak dan remaja. Jadi di sini kita akan bermain peran bagaimana mengatasi masalah psikososial pada khususnya pada anak dan remaja. Pertemuan ke-8 kita akan melakukan role play terkait dengan masalah keperawatan yang timbul pada pasien dewasa atau pada orang dewasa dan pada pasien manula atau lansia. Dan pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang simulasi penanggulangan bencana, yaitu evakuasi korban dan triase lapangan. Oke, pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang simulasi penanggulangan bencana dan penanganan gawat darurat. Jadi kita akan mensimulasikan bagaimana kondisi pada saat bencana itu terjadi, bagaimana cara penanggulangannya. Pertemuan ke-11 itu kita membahas tentang simulasi penanggulangan bencana, yaitu rumah sakit lapangan. Jadi bagaimana ketika sudah terjadi bencana, maka fungsi rumah sakit tidak mencukupi untuk menangani korban, sehingga dibuatlah rumah sakit lapangan. Pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang simulasi penanggulangan bencana, sistem rujukan, dan penggunaan ambulan. Jadi
simulasi penanggulangan bencana ini bagaimana cara kita melakukan rujukan kepada pasien-pasien yang sudah tidak bisa lagi ditangani oleh tenaga kesehatan pada saat itu. Nah, bisa jadi nanti kita akan bekerja sama dengan PMI ya dalam melakukan simulasi ini. Pertemuan ke-13 juga simulasi penanggulangan bencana, bagaimana sistem informasi dan komunikasinya. Oke, yang ke-14, pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang simulasi penanggulangan bencana, bagaimana pembekalan dapur umum. Nah, demikianlah topik-topik yang akan kita bahas pada satu semester ini untuk praktikum mata kuliah keperawatan bencana. Selanjutnya adalah untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang survei potensi bencana wilayah. Di sini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu melakukan survei potensi bencana di wilayah tempat tinggalnya. Nah, ini ada beberapa yang perlu disiapkan. Yang pertama ada pena, kertas, bisa laptop. Hasil kegiatan dibuat dalam bentuk laporan kegiatan dengan ketentuan jenis tulisan. Jadi mahasiswa akan mengetik ya, membuat laporan terkait dengan survei yang telah dilakukan di wilayah tempat tinggalnya. Berhubung pada saat ini kita tidak bisa bertatap muka langsung dan tempat tinggal mahasiswa juga berjauhan, maka untuk hematnya adalah memang mahasiswa melakukannya secara individu atau ada yang tinggal dengan satu kelurahan mungkin bisa saling bekerja sama. Jadi nanti ini membuat laporan terkait survei wilayahnya. Sebelum melakukan survei itu, mahasiswa harus menyelesaikan atau melakukan kegiatan sebelum praktikum, di mana tugas bacanya adalah mahasiswa membaca kembali bagaimana proses windshield survey. Jadi, silahkan dipelajari lagi bagaimana cara melakukan survei dengan windshield survey seperti ini. Tuliskan dan jelaskan jenis bencana. Jadi mahasiswa juga belajar kembali, membaca kembali dan menyiapkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di worksheet ini. Silahkan mahasiswa baca dan ini diketikkan. Jadi silahkan dijawab apa itu bencana alam, apa itu bencana non-alam, bencana sosial. Nah, kegiatan saat praktikum, nanti mahasiswa akan melakukan survei wilayah di salah satu RT sekitar tempat tinggal menggunakan windshield survey. Jadi, mengidentifikasi dan menganalisa akan potensi bencana di RT tersebut. Jadi sekarang mahasiswa berada di kampung atau di rumahnya masing-masing. Silahkan bekerja sama dengan atau jika memungkinkan mungkin rumahnya berdekatan boleh digabung. Kalau misalnya berjauhan ya terpaksa mahasiswa melakukannya sendiri ya. Jadi kita mencoba melakukan survei wilayah secara sederhana. Selanjutnya mengidentifikasi luas wilayah. Jadi kalau memberatkan untuk kelurahan atau nagari, mahasiswa boleh sampai ke RT saja. Atau kalau mau memang datanya lengkap, itu suatu nagari. Karena kalau kecamatan itu terlalu besar ya, satu nagari atau kelurahan, tentukan luas wilayah, terus coba dicari data jumlah kepala keluarganya berapa orang, jumlah kelompok rentan di sini maksudnya adalah kelompok lansia, ibu hamil, anak atau balita. Selanjutnya tentukan kondisi wilayahnya seperti apa, ada atau tidaknya lokasi atau jalur evakuasi, lokasi pengungsiannya seperti apa.
apakah sudah dipersiapkan oleh negari tersebut, terus sarana kesehatan, apakah ada puskesmas, puskesmas pembantu, atau dekat dengan rumah sakit rujukan, itu silahkan dituliskan di sini. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa menentukan zona merah, zona kuning, atau zona hijau dari wilayah tersebut. Selanjutnya adalah menentukan zona merah, zona kuning, zona hijau dari wilayah tersebut. Nah, untuk menentukan zona pada suatu daerah, kita akan menggunakan rumus yang sebelumnya sudah kita pelajari pada analisis potensi risiko bencana. Tapi untuk kali ini, saya menyarankan kepada mahasiswa untuk mencoba membrowsing atau mencari tahu apakah BNPB sudah BNPBD ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah sudah mengeluarkan peta zona bencana di daerah tempat tinggal mahasiswa masing-masing. Kalau sudah ada, berarti tidak perlu menentukan zona membuat peta tersendiri. Jadi cukup menggunakan peta yang sudah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah itu saja. Jadi usahakan mahasiswa membrowsing ya, mencari informasi terkait dengan daerah wilayah tempat tinggalnya. Mudah-mudahan BNPBD sudah mengeluarkan peta bencana. Nah, jika belum, coba mahasiswa buatkan peta sederhana ya terkait dengan analisis resiko potensi bencana. Tapi yang menjadi titik ketekannya atau kompetensi mahasiswa memang tidak sampai sejauh itu ya sebenarnya untuk membuat peta atau menentukan satu daerah itu zona merah, zona hijau, dan zona kuning itu sebenarnya kompetensi para insinyur atau sarjana teknik perencanaan wilayah. Jadi kompetensi mahasiswa keperawatan adalah diharapkan mampu melakukan atau mengidentifikasi kelompok rentan di suatu wilayah. Sehingga ketika terjadinya suatu bencana, maka tenaga kesehatan atau perawat itu sendiri mampu melakukan pertolongan kepada kelompok rentan itu dengan cepat. Yang kedua yang menjadi titik tekannya adalah perawat mampu membaca peta. Mampu membaca peta di sini adalah ketika sudah adanya peta analisis risiko potensi bencana, maka perawat sudah bisa mengidentifikasi mana yang termasuk zona merah, zona hijau, dan zona kuning. Sehingga ketika melakukan evakuasi nantinya akan berlangsung dengan cepat dan efektif. Nah, setelah sampai tahap itu, maka mahasiswa buat perencanaan pencegahan atau mitigasi bencana akan wilayah tersebut. Jadi, jika sudah menganalisa, sudah dapat data dari RT atau nagari di tempat tinggalnya, maka coba mahasiswa menganalisa kira-kira program apa yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan atau mitigasi bencana. Oke, mungkin penjelasan praktikum untuk penugasannya saya rasa cukup sampai di sini. Nanti jika ada bertanya atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan dan kurang dimengerti, maka saya akan membuka forum diskusi di iLearn. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.